Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27. Mari kita baca bersama-sama judul perikopnya, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Judul renungan hari ini saling serang. Media sudah tidak lagi menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi media juga sudah menjadi sarana untuk menyerang satu sama lain. Nah, yang membuat saya itu mengelus dada itu terjadi di antara orang Kristen. Banyak hamba Tuhan yang menggunakan medsos untuk saling serang, khususnya yang pandangan teologianya berseberangan dengan dia. Konten media sosial seperti YouTube misalnya harusnya bisa digunakan sebagai sarana untuk membangun umat Tuhan, tapi malah dipakai layaknya ring pertandingan. Hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain. Melihat dirinya serang, ia tidak hanya berusaha bertahan, tapi juga melakukan serangan balik. Oh, semakin kisru, semakin ruwet. Dan tak hanya pendeta yang saling serang, masing-masing pengikutnya juga saling serang di kolom komentar. Tambah panas lagi. Saya tidak menampik bahwa memang ada hamba Tuhan yang memiliki pengetahuan Alkitab yang mumpuni, sehingga melakukan dalam tanda kutip panggilannya sebagai apologet untuk meluruskan pandangan-pandangan menyesatkan dalam ajaran Kristen. Tapi nyatanya, lebih banyak yang menjadi dalam tanda kutip petarung teologia untuk menyerang satu dengan yang lain. Firman Tuhan memang digali dan dipelajari, tapi bukan untuk dilakukan, melainkan dijadikan sebagai senjata untuk menyerang pandangan orang lain yang berseberangan. Nah, jika demikian, maaf. Apa bedanya kita dengan orang Farisi dan para ahli Taurat yang menggunakan pengetahuannya tentang Taurat untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain? Jika Anda yang mendengar ini seorang hamba Tuhan yang kebetulan mendengarkan renungan hari ini, baiklah kita sama-sama menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa, bukan untuk saling serang. Dan jika Anda adalah seorang jemaat, janganlah ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan ikut menyerang melalui komentar-komentar. Daripada mengikut video yang hanya membuat kisruh, mengapa kita tidak menonton video yang membangun iman kita saja, yang membangkitkan kekuatan dan membuat rohani kita lebih bertumbuh? Ya, pesan firman Tuhan hari ini buat kita saudara. Media sosial mestinya kita gunakan
sebagai sarana untuk penyebaran Injil, bukan sarana untuk saling serang satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami untuk tidak saling menyerang ketika kami mengetahui tentang pengetahuan tentang firman. Biarlah Tuhan kami melakukannya dan mempraktekannya. Terlebih ketika kami menggunakan media sosial Tuhan, biarlah Tuhan menggunakan itu untuk menjadi sarana penyebaran Injil dan bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini membantu kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.